Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, semakin hari semakin dipenuhi oleh tenaga kerja asing, khususnya dari Bangladesh. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat lokal, terutama ketika jumlah mereka terlihat mendominasi area-area tertentu seperti pasar, kawasan konstruksi, hingga pusat perbelanjaan. Kehadiran mereka yang begitu masif memicu reaksi beragam dari warga Malaysia, yang mulai mempertanyakan identitas nasional mereka sendiri. Data dari Departemen Imigrasi Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun terakhir, jumlah tenaga kerja asing resmi di Malaysia mencapai lebih dari 2 juta orang, dengan sekitar 800.000 berasal dari Bangladesh. Angka ini belum termasuk pekerja ilegal yang masuk melalui jalur tidak sah, yang diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu lebih. Hal ini menyebabkan populasi pekerja asing di Kuala Lumpur semakin meningkat, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan layanan domestik. Kawasan seperti Chowkit, Brickfields, dan Selayang kini menjadi tempat berkumpulnya komunitas Bangladesh terbesar di Malaysia. Di malam hari tidak jarang suasana di daerah-daerah ini lebih menyerupai Dhaka daripada Kuala Lumpur. Restoran-restoran yang menjual makanan khas Bangladesh, toko-toko yang menjual produk impor dari negara mereka, serta percakapan dalam bahasa Bengali yang menggema di jalanan semakin menegaskan dominasi komunitas ini di tengah ibu kota Malaysia. Keberadaan tenaga kerja asing ini memang membawa manfaat bagi perekonomian Malaysia. Mereka mengisi kekosongan dalam sektor pekerjaan yang kurang diminati oleh warga lokal, seperti buruh bangunan dan pekerja pabrik. Namun di sisi lain, banyak warga Malaysia yang merasa bahwa peluang kerja untuk mereka semakin sempit akibat banyaknya pekerja asing yang bersedia bekerja dengan upah lebih rendah. Keresahan masyarakat semakin meningkat ketika muncul laporan bahwa beberapa pekerja asing dari Bangladesh membuka bisnis mereka sendiri, terutama di sektor retail dan makanan. Hal ini memicu persaingan dengan pedagang lokal, yang merasa kalah bersaing karena tenaga kerja asing cenderung menawarkan harga lebih murah. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan, apakah Malaysia masih merupakan tanah air bagi rakyatnya sendiri, atau telah berubah menjadi Bangladesia. Di media sosial, perdebatan mengenai fenomena ini semakin panas. Beberapa netizen berpendapat bahwa Malaysia harus lebih selektif dalam menerima tenaga kerja asing. Sementara yang lain berpendapat bahwa kehadiran mereka
adalah konsekuensi dari globalisasi dan kebutuhan tenaga kerja murah. Tagar seperti Syakita Bangladesh dan Selamatkan Malaysia sempat menjadi trending, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan demografi yang terjadi. Info, KL dah kosong, semua orang dah balik kampung. Orang Ganu dah balik, Kokmu dah nantang, orang Kelate dah balik dah ABW. Orang Sabah sudah balik juga ni, balik kampung bahasa ni. Orang Sarawak, kami si balik tahun ni, nyaman dok KL ni tak. Orang Melaka pun dah balik dah, wow dah kosong lah dekat sini. Apa lagi, Kedah pun dah balik, Mak Kobelen. Saya pun balik juga guys, barang saya ni. Yalah, kosong guys, tak ada orang. Bangla sakap, polis mari, sawit lari. Hujan mari, kongsi lari. KL pergi, bas naik kaki jalan. Bangla berhari raya di Kuala Lumpur Semarangnya, kotaku ala dekat titik ketipung Bangla. Satu keluarga, satu Bangla, bersatu jah dengan kebahagiaan riangnya. Suasana bersama Bangla penuh di tiap sudut. Bangla bersinar di Kuala Lumpur. Di bawah cahaya bendera Bangla berkibar dengan megah. Senyuman Bangla ceria, di wajah mereka berseri. Tarian riang Bangla meriahkan perayaan kita. Segala bangsa bersatu dalam keceriaan. Pemerintah Malaysia pun berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka bergantung pada tenaga kerja asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, mereka harus menghadapi tekanan dari masyarakat yang merasa bahwa identitas dan kedaulatan negara sedang terancam. Kebijakan terbaru menunjukkan adanya rencana untuk memperketat izin masuk bagi pekerja asing, serta meningkatkan upah minimum untuk menarik lebih banyak pekerja lokal. Namun, banyak yang meragukan efektivitas kebijakan ini. Sejauh ini pengawasan terhadap tenaga kerja asing masih lemah, sehingga banyak dari mereka yang bekerja tanpa izin resmi. Selain itu, praktik penyelundupan manusia masih marak terjadi, dengan sindikat yang membantu pekerja ilegal masuk ke Malaysia melalui jalur-jalur yang sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Dampak sosial dari fenomena ini juga tidak bisa diabaikan. Banyak warga lokal merasa teralienasi di tanah air mereka sendiri, terutama di kawasan yang didominasi oleh komunitas asing. Beberapa bahkan mengaku enggan keluar rumah pada hari-hari tertentu karena merasa terasing di tengah kota mereka sendiri. Di sisi lain, komunitas Bangladesh di Malaysia juga memiliki tantangan mereka sendiri. Mereka seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan eksploitasi, baik dari majikan maupun pihak berwenang. Banyak dari mereka yang hidup dalam kondisi kerja yang buruk, dengan jam kerja panjang dan upah yang seringkali tidak dibayar tepat waktu. Situasi ini memunculkan dilema bagi pemerintah Malaysia. Haruskah mereka terus mengizinkan masuknya tenaga kerja asing demi kepentingan ekonomi, atau haruskah mereka mulai membatasi jumlah mereka demi menjaga keseimbangan sosial dan budaya negara? Ini adalah pertanyaan yang semakin mendesak untuk dijawab. Para ekonom berpendapat bahwa Malaysia harus mulai mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dengan mendorong automasi dan teknologi dalam berbagai sektor. Dengan cara ini, Malaysia bisa tetap berkembang tanpa harus terlalu bergantung pada pekerja asing. Namun, implementasi strategi ini tentu membutuhkan waktu dan investasi yang besar. Sementara itu, warga Malaysia mulai menuntut agar pemerintah lebih serius menangani isu ini. Mereka berharap ada kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sektor bisnis, tetapi juga melindungi hak-hak warga lokal, agar tidak kehilangan kesempatan di negeri mereka sendiri.
Di tengah pro dan kontra yang ada, satu hal yang pasti, kehadiran tenaga kerja asing, terutama dari Bangladesh, telah mengubah lanskap sosial dan ekonomi Malaysia. Bagaimana negara ini akan mengatasi tantangan ini di masa depan masih menjadi pertanyaan besar. Bagi masyarakat Malaysia, mereka hanya bisa berharap bahwa pemerintah akan menemukan keseimbangan yang tepat, di mana kebutuhan ekonomi tetap terpenuhi tanpa mengorbankan identitas nasional dan kesejahteraan rakyatnya. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin Malaysia benar-benar akan berubah menjadi Bangladesh dalam beberapa dekade mendatang.